Quran wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al Qur'an. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah siang hari ini, saya berwasiat pada pribadi saya. Umumnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan nikmat iman. Allah masih memberikan nikmat Islam dan kesempatan. Mari kita bersama-sama berusaha memaksimalkan nikmat yang masih Allah pinjamkan ini, dengan meningkatkan nilai-nilai imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi la'allakum tattaqun. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam situasi yang sudah sedemikian terjadi. Ya ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak terasa pula sekarang kita sudah berada di posisi minggu ketiga di bulan Rajab. Mari kita sama-sama evaluasi, introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita punya hutang uang, bayar hutang itu. Kalau kita punya dan keluarga kita, anak kita punya hutang puasa, segera diganti. Mumpung kesempatan Allah masih berikan. Ya ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mampu berusaha untuk mengganti hutang dan menyaur hutang, ini pertanda kita sebagai hamba Allah dan khalifah mampu mensyukuri nikmatnya Allah. Kita harus hati-hati. Jika Ramadan yang sebentar lagi datang, kita masih punya hutang. Kalau hutang uang bisa ditunda, tapi kalau puasa harus sesuai dengan amanah dan anjuran serta perintahnya Allah. Sebagian umat Rasulullah begitu banyak yang masuk neraka karena sembrono terhadap kewajiban, utamanya adalah mengganti hutang puasa. Anak kita adalah amanah, keluarga kita amanah, saudara kita amanah.
Jangan malah kita berbangga diri ketika kita menjadi orang yang istiqamah. Akan tetapi ketika kita dipanggil Allah, begitu banyak hutang puasa, tidak akan menjadi sarana menebus dosa apa yang sudah kita perbuat di hadapan Allah. Ya masyarakat muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la bikum min ni'mati fa min Allah. Tsumma idza masakumud dhurru fa ilayhi tuj'arun. Dan nikmat apapun yang ada pada kita semua adalah datangnya dari Allah. Kemudian jikalau kita ini kena marahnya Allah atau bahaya, maka hanyalah kepada Allah kita ini memohon. Sekarang ujian Allah, teguhan Allah luar biasa, berkelanjutan, berkesinambungan. Kalau Allah sudah marah, yang sedemikian terjadi, jangan menyalahkan Allah, salahkan diri kita yang sudah banyak menebar kezaliman dan kemungkaran di muka bumi Allah. Jangan bangga dengan jumlah, tapi kita harus bangga dan melihat dengan kualitas kita. Sampai sejauh mana kualitas kita, keimanan kita, kesadaran kita, kualitas kesuburan kita kepada Allah. Sampai siang hari ini, jikalau kita masih berseberangan dengan aman Allah, harapan yang namanya ujian teguran Allah pasti akan berkelanjutan dan berkesinambungan, bahkan akan tambah parah ujian. Ya masyarakat sini tidak cuma yang muliakan Allah. Orang yang sama sekali tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan sampai siang hari ini. Ini kita masuk dan dikategorikan hamba Allah yang sudah zalim kepada Allah. Contoh, kita dikasih nikmat sehat, kita kemanakan nikmat sehat itu dan kita suguhkan untuk apa nikmat sehat itu? Kita dikasih harta oleh Allah yang berlebih, kita kemanakan harta yang kita simpan itu? Sudahkah harta yang kita simpan ini kita hidup? Sudah. Tapi sudahkah kita keluarkan untuk berzakat mal? Mari kita belajar dari fenomena yang terjadi, dari ujian teguran Allah yang luar biasa ini. Jangan berbangga diri. Apa yang kita banggakan? Kebesaran semuanya adalah Allahu Akbar, miliknya Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya menunggu yang namanya jemputan syakaratul maut. Ketika sakaratul maut menjemput kita, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan yang lebih hebat. Hanya keimanan dan ketakwaanlah yang akan mampu menjawab. Ya masyarakat muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu di antara tanda orang yang punya rasa syukur. Apa itu yang termasuk tanda orang yang punya rasa syukur kepada Allah? Adalah dalam hati hamba Allah tidak pernah ada rasa memiliki. Yang hari ini Allah amanahkan itu bukan milik kita, itu miliknya Allah. Milik kita itu yang mana? Harta yang kita sedekahkan untuk orang miskin du'afa, untuk kepentingan sosial, memakmurkan masjid, mushola, dan lain sebagainya. Itulah harta kita yang akan kembali kita dan akan menolong kita.
Jikalau harta kita makan seenak-enaknya, makan bahkan termahal di dunia, tidak akan kembali kepada kita, akan keluar kotoran, dan itu bukan milik kita. Milik kita adalah harta yang kita sedekahkan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ketika kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Hidup jangan merasa hebat, jangan merasa kaya, jangan merasa alim, jangan merasa lebih mulia. Semuanya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya masyarakat muslimin dan jemaah yang muliakan Allah. Semoga sebelum khutbah ini menjadi sarana untuk merubah mindset cara berpikir kita. Tidak menjadi hamba yang sombong. Jadilah hamba yang qanaah. Jadilah hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah pinjamkan sampai siang hari ini. Semoga Allah berikan taufik umur yang barakah, ilmu yang barakah, rezeki yang barakah, keluarga yang barakah, pekerjaan yang barakah, dijauhkan bala dan musibah, dan semoga akhir hidup kita diakhiri husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إخلاصا لمن جهل وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد، اللهم أصلح أمتي سيدنا محمد، اللهم فرج أمتي سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بالقضاء والدواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وإيجارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدرك بقدر العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من جملتك العلماء العارفين في آخر الزمن يا الله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكرا وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان يا الله.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.